Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 yang berisikan Nur Afifah Audina, saya sendiri, dan Muhammad Mawahib, kemudian juga disusul dengan Faliza Aulia Nisa. Kami akan membawakan materi general linguistik yang berjudul fonemik. Objek penelitian fonemik yaitu adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan makna pada kata. Beda dengan fonetik sebelumnya yang dibahas oleh kelompok sebelumnya, fonemik itu lebih membedakan makna pada kata. Jika bunyi itu membedakan makna pada kata, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Jika tidak membedakan makna, maka itu bukan fonem. Fonem yaitu mencari satuan bahasa lalu membandingkan dengan satu bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa pertama. Kalau keduanya itu beda makna, maka bunyi tersebut adalah fonem karena ia berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Misalnya ada kata laba dan raba. Kedua kata itu mirip, nah masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama ada a, ep, a. Dan yang kedua mempunyai bunyi a, ep, a. Jika dibandingkan ada laba sama raba. Jadi perbedaan hanya terdapat pada bunyi huruf sama Walaupun jadi keduanya ini tuh laba sama raba ini tuh hampir sama, tapi karena ada pembeda maknanya, karena makna di kedua kata ini beda, maka dapat disebut juga sebagai fonem. Nah, kata laba dan raba ini disebut juga dengan pasangan minimal atau yang berkontras minimal. Namun, terkadang pasangan minimal tidak mempunyai jumlah bunyi yang sama seperti kata muda dan mudah. Kalau tadi itu laba dan raba itu hurufnya ada 4, sama-sama 4, tapi kalau misalnya muda dan mudah, di sini mudah yang terdapat pada kata kedua itu tuh memiliki huruf 5. Terdapat bunyi H, pada kata kedua. Nah, kata di sini disebut juga dengan fonem. Kemudian, sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya fonem itu identik dimanapun negara itu berada, fonem itu tuh bakalan beda. Maksudnya, identitas sebuah fonem hanya berlaku pada suatu bahasa tertentu. Jadi misalnya kalau di bahasa Mandarin, ada fonem T dan TH. TH ini karena ada pasangan minimalnya, yaitu kata tin yang berarti paku dan kata thin yang artinya mendengar dalam bahasa Mandarin. Jadi, T sama TH di sini itu tuh termasuk pasangan minimal atau di sini tuh dia fonem. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada bunyi T seperti pada kata top dan bunyi TH yang pada kata stop. Stop, tetapi kedua bunyi tersebut bukan fonem yang berbeda, tapi fonem yang sama. Sebab top dan stop bukan pasangan minimal. Jadi kalau pasangan minimal itu tuh intinya raba dan laba itu tuh hampir sama. L sama R-nya. Kalau di sini T sama top sama stop ini bukan termasuk pasangan minimal. Oke, alofon. Alofon itu adalah bunyi-bunyi yang merupakan realitas dari sebuah fonem, seperti bunyi T dan TH untuk fonem T dalam bahasa Inggris disebut juga alofon. Identitas alofon juga hanya berlaku pada satu bahasa saja, misalnya huruf T dan TH dalam bahasa Mandarin, bukan merupakan dua buah alofon dari sebuah fonem, melainkan masing-masing merupakan fonem yang berbeda dari fonem T dan TH. Alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan dalam pengucapan tentang distribusinya, mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bebas.
distribusi komplementer biasa disebut distribusi saling melengkapi, yaitu distribusi yang tempatnya tidak bisa ditukar, meski ditukar tidak menimbulkan perbedaan makna. Seperti misalnya contoh fonem P, yang beraspirasi kalau, jadi misalnya di sini ada kata pace. Pace itu P-nya di depan, jadi dia beraspirasi. Terus ada space yang tidak beraspirasi kalau fonem terletak di tengah, seperti contohnya space. Terus juga yang tidak diletupkan kalau fonem terletak pada di akhir kata, seperti map. Jadi sini P-nya di depan, terus ada yang di tengah, dan juga ada yang di akhir. Jadi alofon itu variasi pelafalan fonem yang berdasarkan posisi dalam kata. Baik, distribusi bebas adalah alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Misalnya, kalau bunyi O dan O adalah alofon dari fonem O, maka ternyata kata obat dapat dilafalkan obat dan bisa dilafalkan obat. Dalam distribusi bebas ada oposisi bunyi yang jelas merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ada pasangan minimalnya. Tapi dalam pasangan yang lain, ternyata hanya merupakan variasi bebas. Contohnya bunyi O, dan U, identitas sebagai dua buah fonem dapat dilihat dari pasangan kalung, kalong, atau lulus, lolos. Tetapi dalam pasangan telur, telor, lubang, lobang, kantung, kantong hanya merupakan variasi bebas. Kalau diperhatikan bahwa alofon adalah realisasi dari fonem, maka dapat dikatakan bahwa fonem itu bersifat abstrak karena fonem itu hanya abstraksi dari alofon atau alofon-alofon itu. Jadi yang konkret atau nyata ada dalam bahasa adalah alofon, sebab alofon atau alofon-alofon itulah yang diucapkan. Perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda karena sangat tergantung pada lingkungannya atau pada fonem-fonem lain di sekitarnya. Dalam bahasa tertentu ada dijumpai perubahan fonem yang mengubah identitas menjadi fonem lain. Next. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya, kata Sabtu biasa kita ucapkan Sabtu. Bunyi B menjadi P akibat pengaruh dari bunyi T. Bunyi B adalah bunyi hambat bersuara dan bunyi T adalah bunyi hambat tak bersuara. Oleh karena itu, bunyi B yang bersuara terpengaruh oleh bunyi D yang tidak bersuara menjadi bunyi B yang juga tidak bersuara. Disimilasi adalah perubahan yang menyebabkan dua fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan. Contohnya kata cipta dan cinta itu berasal dari bahasa Sanskerta citta. Bunyi T itu berubah menjadi bunyi PT menjadi cipta dan bunyi NT menjadi cinta. Yang kedua, netralisasi dan archifonem. Dalam bahasa Belanda, ada kata yang dieja hard, yang artinya keras dan dilafalkan hard. Tetapi ada kata lain yang dieja hard, yang artinya jantung, dan juga dilafalkan hard. Dalam bahasa Belanda, konsonan hambat suara D itu adalah tidak mungkin. Oleh karena itu, diubah menjadi konsonan homorgan yang tak bersuara, yakni D. Oposisi antara bunyi D dan D adalah antara bersuara dan tidak bersuara. Pada posisi akhir, oposisi itu dinetralkan menjadi bunyi tak bersuara. Jadi, adanya bunyi D
pada akhir kata yang dieja hard itu adalah hasil dari netralisasi. Fonem D pada kata hard yang bisa berwujud T atau D itu disebut arkifonem. Nomor 3, umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Umlaut berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai pengertian perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal berikutnya yang tinggi. Contoh, dalam bahasa Belanda, bunyi A pada kata handje lebih tinggi kualitasnya dibandingkan bunyi A pada kata hand. Sebab bunyi Y atau huruf J pada kata handje posisinya lebih tinggi dari bunyi A pada kata hand. Perubahan peninggian vokal A di sini hanya bersifat alofonis. Jadi dalam umlaut berasal dari bahasa Jerman yang punya umlaut itu berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai pengertian perubahan vokal yang diubah menjadi vokal yang lebih tinggi karena akibat dari vokal berikutnya yang tinggi juga. Jadi vokal yang dirubah itu jadi jauh lebih tinggi. Ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa Indo-Jerman untuk menandai berbagai fungsi gramatikal. Berbeda dengan umlaut, ablaut tidak terpengaruh oleh bunyi berikutnya dan tak hanya terbatas pada peninggian bunyi, bisa pemanjangan, pemendekan, atau penghilangan vokal. Jadi jika umlaut tadi itu hanya terbatas pada peninggian vokal karena vokal berikutnya yang tinggi, jika ablaut ini tuh tidak terbatas pada kata berikutnya yang tinggi, tapi itu bisa juga pemendekan, tidak hanya peninggian, tapi pemanjangan, pemendekan, atau penghilangan vokal. Contohnya, dalam bahasa Jerman, vokal A menjadi A untuk mengubah singularitas menjadi pluralitas, seperti kata Hause menjadi Hause, rumah menjadi rumah-rumah. Harmoni vokal atau keselarasan vokal terdapat dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki, harmoni vokal berlangsung dari kiri ke kanan. Namun, ada harmoni vokal dari kanan ke kiri, misalnya bahasa Jawa. Contoh bahasa Turki, kata at, bentuk jamaknya adalah atlar. Dan ada kata if, bentuk jamaknya adalah ivler. Bunyi A pada kata tunggal menyebabkan bentuk jamaknya juga berbunyi A juga. Jadi lalu bunyi E pada kata bentuk tunggal juga kan bentuk jamaknya bunyi E. Jadi kita di sini bisa lihat bahwa contohnya itu kata at atau kuda itu satu kuda. Tapi untuk pembentukan jamaknya itu atlar atau atlar, tapi pakainya A itu kuda-kuda. Dan sedangkan di sini juga if itu juga evler rumah-rumah itu karena kata awalnya itu vokalnya itu di sini yang A itu atlar itu A, lalu yang di sini itu evler itu E. Lalu contoh bahasa Jawa, perubahan vokal O menjadi A bila diberi imbuhan E atau Ne. Misalnya, kata ambah pengucapannya itu ombo atau itu artinya lebar. Menjadi ambane yang diucapkan juga ambane. Jadi dalam bahasa Jawa itu perubahan vokal O menjadi A itu ketika suatu kata diberi kata imbuhan misalnya kata yang vokalnya O, misalnya kan tadi ombo, walaupun tulisannya memang ambah, tapi pengucapannya ombo. Nah, kalau diberi imbuhan misalnya E atau Ne, itu pengucapan dan juga penulisan itu menjadi ambane, menjadi vokal A. Lanjut. Kontraksi. Dalam percakapan yang cepat atau situasi informal, biasanya penutur menyingkat atau memendekkan ujarannya. Seperti dalam bahasa Indonesia, ungkapan tidak tahu menjadi nggak tahu. Ungkapan itu tadi menjadi itu tadi. Dalam bahasa Inggris seperti shall not menjadi shan't, will not menjadi won't. Dalam bahasa Arab bentuk kaifahaluka menjadi kaifahaluk atau kaifhal. Itu mungkin dalam bahasa sehari-hari kita juga seperti itu ya, kayak kamu kenapa? Gak apa-apa,
gitu. Padahal tidak apa-apa, tapi nggak apa-apa kayak gitu. Nomor 5, metatesis dan epentesis. Metatesis bukan mengubah bentuk fonem menjadi fonem lain, melainkan mengubah urutan fonem yang terdapat pada suatu kata. Contohnya, kata sapu, apus, usap. Itu seperti bukan mengubah fonem menjadi fonem lain, tapi cuma kayak mengubah urutan fonemnya. Misalnya ini kan fonemnya jadi di sini sapu, terus diubah jadi apus, terus ini jadi usap kayak gitu. Lainnya seperti berantas, banteras, jalur, lajur, kolar, koral. Dalam proses epentesis fonem tertentu, biasanya yang homorgan dengan lingkungannya disisipkan ke dalam sebuah kata. Ini dalam proses epentesis fonem tertentu, yang tertentu saja. Ini biasanya disisipkan sebuah kata. Contohnya sampi dengan sapi, kampak dengan kapak, jumlah dengan jumlah. Pada kasus sampi, sapi, kampak, kapak, ada bunyi M yang disisipkan di tengah kata. Sedangkan pada jumlah, ada bunyi B disisipkan di tengah kata. Fonem dan grafem. Dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna kata. Untuk menetapkan sebuah bunyi berstatus fonem atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya, yaitu dua kata yang mirip yang memiliki satu bunyi yang berbeda. Bila kedua kata itu memiliki makna yang berbeda, maka dua bunyi pada dua kata itu adalah dua buah fonem yang berbeda. Fonem dianggap sebagai konsep abstrak yang penuturannya direalisasikan oleh alofon atau alofon yang sesuai dengan lingkungan tempat hadirnya fonem tersebut. Grafem adalah unit terkecil dalam penulisan yang dilakukan dalam bahasa tertentu. Mereka bertugas membentuk alfabet suatu bahasa dan menyertakan angka, huruf, dan berbagai jenis tanda linguistik lainnya. Berikut ini didaftarkan sebagai fonem bahasa Indonesia, alofon-alofonnya beserta grafemnya dan contohnya. Jadi di sini kita bisa lihat fonemnya ada I, U, E, O, A. Di sini alofonnya bisa lihat sendiri, lalu grafemnya. Terus ini ada contohnya. Ini kita bisa lihat di sini untuk fonem I itu ada ini, nila, ilham, batik. Terus lalu ada fonem U itu ada susu, kamu, untuk, bukti. Itu perbedaannya itu ada pada letak-letaknya seperti ini. I ada yang di depan, ada yang di akhir kalimat, di tengah seperti itu. Lalu juga ini yang susu juga ada yang di akhir, ada yang di tengah-tengah. Lalu untuk sendiri ada sate, bebe, robek, monyet, kera, betul. Di sini itu di yang pertama ini ada di akhir kata, lalu di sini di tengah kata, lalu yang terakhir itu ada di tengah kata juga di sini. Penempatannya yang berbeda dan juga bunyinya berbeda. Robek, kera, sate, robek, be, te, beda-beda. Lalu ada soto, bakso, tokoh, bodoh. Di sini tuh penempatannya berbeda. Lalu ada apa, kadal, seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Viva Audina, silahkan. Mungkin cukup sekian presentasi fonemik dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.